Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Bram, gimana ini? Semua kontrak dibatalin. Hancur karirku. Suaraku tercekat, lebih mirip isakan daripada omelan. Aku menatap Bram, kekasihku, koreograferku. Pria yang selama ini jadi duniaku. Pria yang, entah bagaimana, berhasil menjatuhkanku dari puncak ke dasar jurang. Tanganku gemetar, memegang ponsel yang layarnya masih menampilkan berderet-deret pesan penolakan dan cacian. Pesan dari manajer, dari rekan, bahkan dari fans yang dulu memujaku. Sekar si penipu, penari kotor, nggak pantas lagi di panggung. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, menusuk-nusuk. Sementara Sekar dilanda panik, Bram justru tenang sekali. Dia bersandar di dinding kaca studio, dengan santai melipat kedua tangannya. Sorot matanya sulit ditebak, sama sekali tidak mencerminkan rasa iba atau penyesalan. Lebih seperti sedang memikirkan langkah selanjutnya. Tenanglah, Sekar, ucapnya datar, dengan nada meremehkan yang menusuk. Ada jalan keluar, kau ikut aku saja ke kampung halamanku. Kampung halaman, aku mengerutkan dahi. Seingatku, Bram tidak pernah banyak bicara soal keluarganya, apalagi kampung halamannya. Dia selalu bilang berasal dari kota kecil di Jawa, tapi itu saja. Tidak pernah detail. Kampung halaman, ngapain? Tanyaku, bingung. Otakku yang lelah dan penuh beban tak bisa memproses informasi baru ini dengan baik. Udah, ikut aja, jawabnya. Kini Bram mendekatiku dan mengusap pundakku, tapi sentuhannya terasa hampa. Di sana kita bisa tenang, jauh dari semua masalah ini. Nanti kalau keadaan udah adem, kita balik lagi ke sini. Jauh dari masalah. Seandainya ada tombol ajaib yang bisa menghilangkan semua skandal ini. Aku ingin percaya, aku sangat ingin. Ketenangan, pelarian, itu yang kubutuhkan. Karirku diambang kehancuran. Kontrak-kontrak yang sudah di tangan lenyap, sponsor mundur, nama baikku tercoreng. Aku adalah Sekar, penari balet muda yang ambisius, yang bermimpi menari di panggung-panggung internasional. Kini, aku hanya remah-remah. Keputusan ini, mengikutinya, terasa seperti satu-satunya tali yang bisa kupegang agar tidak tenggelam sepenuhnya. Jadi, aku mengangguk. Mungkin, ini memang jalan terbaik. Bram adalah satu-satunya orang yang tersisa di sisiku saat itu. Atau setidaknya, begitu yang kupikirkan. Perjalanan ke kampung halaman Bram, yang ia sebut Desa Banyumati, dimulai beberapa hari kemudian. Kami naik mobilnya, meninggalkan keramaian Jakarta yang kini terasa begitu memuakkan. Awalnya, perjalanan masih normal. Jalan tol, kota-kota kecil, warung makan pinggir jalan. Aku masih berusaha menenangkan diri, mencoba memejamkan mata, meskipun bayangan panggung dan sorakan penonton yang berubah menjadi cemoohan terus menghantuiku. Semakin jauh kami melaju, suasana di luar jendela mulai berubah. Dari gedung-gedung tinggi diganti deretan toko kelontong, lalu sawah-sawah luas, dan akhirnya, hutan. Yang awalnya jalanan aspal sekarang berganti menjadi jalanan desa yang mulai rusak, berlubang di sana-sini. Pohon-pohon besar, entah jenis apa, tumbuh rapat di pinggir jalan, menciptakan kanopi hijau gelap yang membuat suasana jadi agak remang-remang. Aku melirik ponselku. 1 bar, lalu, sinyal lenyap sama sekali. Sinyal hilang lagi. Serius, Bram, kita mau kemana sih? Kampung ini ada di peta, kan? Protesku, setengah menggerutu. Aku mengangkat ponselku, mencoba mencari-cari sinyal entah kemana. Rasanya terisolasi. Dunia luar terputus. Bram, dia tetap tenang, fokus menyetir, tapi aku bisa menangkap ekspresi yang agak tegang di rahangnya. Sebentar lagi sampai, sayang. Namanya juga pedalaman, sinyal memang susah. Udah, santai aja, nadanya tenang,
tapi terkesan malas. Atau lebih tepatnya, menghindar. Aku menatap keluar jendela lagi. Suasananya aneh. Hutan terasa semakin pekat, lembab, dan udara terasa berat, dipenuhi bau amis yang tidak kukenal. Mungkinkah dari rawa? Samar-samar, aku melihat beberapa rumah penduduk yang tersembunyi di balik pepohonan. Rumah-rumah kayu dengan lampu temaram. Dan saat kami melewati beberapa orang yang sedang duduk di teras, tatapan mereka membuatku tidak nyaman. Mereka melihat kami, lurus, tanpa senyum, tanpa ekspresi yang bisa kubaca. Hanya tatapan kosong yang mengawasiku. Tapi, suasananya kok aneh, ya. Penduduknya pada liatin kita gitu. Kayak orang baru lihat mobil, kataku, mencoba menyampaikan kegelisahanku. Bram menghela napas, lagi-lagi terdengar tidak peduli. Namanya juga desa terpencil, mereka jarang lihat orang luar. Nanti juga terbiasa, aku tidak terbiasa. Tatapan mereka bukan tatapan penasaran. Lebih seperti tatapan yang tahu sesuatu, atau tatapan yang menyembunyikan sesuatu. Firasat buruk mulai merayap, jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke arah Bram, menatapnya lurus. Ada keraguan yang jelas di mataku. Bram, kita di sini beneran cuma buat cari ketenangan, kan? Kamu enggak ada niat aneh-aneh, kan? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Suara hatiku berteriak, hati-hati, Sekar. Ada yang tidak beres. Bram menghela napas lagi, lebih panjang kali ini. Ada sedikit kekesalan dalam nadanya. Nggak ada apa-apa, Sekar. Udah deh, jangan bikin aku pusing. Aku capek nyetir seharian. Dia menghindar lagi. Selalu begitu. Setiap kali aku mencoba mengorek informasi lebih dalam tentang desa ini, tentang keluarganya, tentang masa lalunya, dia selalu mengalihkan pembicaraan atau merespons dengan nada malas yang membuatku merasa bersalah karena bertanya. Aku menelan kekecewaanku. Mungkin aku memang terlalu banyak bertanya. Mungkin aku hanya terlalu banyak pikiran karena semua kejadian belakangan ini. Tapi perasaan tidak nyaman ini, tidak bisa kuhilangkan. Tak lama kemudian, mobil kami akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu yang cukup besar, dikelilingi pagar bambu sederhana. Ini bukan rumah Bram, melainkan rumah Mak Laras, seorang dukun yang disegani di desa ini, seperti yang Bram katakan. Konon, Mak Laras bisa membantu menyelesaikan masalah kita. Aku merasa janggal, sejak kapan Bram percaya pada dukun? Bukankah dia selalu logis, modern, dan tidak percaya hal-hal mistis? Begitu kami melangkah turun dari mobil, hawa di sekitar rumah itu langsung berbeda. Ada bau aneh yang menusuk hidung. Bau kemenyan bercampur wangi bunga melati yang terlalu kuat, dan sesuatu yang lain, seperti bau tanah basah dan darah kering yang samar. Bau itu membuat perutku mual. Rumah Mak Laras itu tampak sederhana dari luar, tapi aura yang memancar darinya, terasa berat, penuh sesuatu yang tak kasat mata. Jendela-jendela kecil tertutup rapat, seakan menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Beberapa tanaman obat liar tumbuh subur di pekarangan, tapi ada juga beberapa benda aneh yang tergantung di pohon-pohon kecil, seperti kain-kain lusuh dan anyaman daun kering. Aku merasa seperti melangkah ke dunia yang berbeda, bukan lagi pedalaman Jawa modern, melainkan ke masa lalu yang terlupakan. Mak Laras, ini Sekar. Dia lagi ada masalah, kata Bram, nadanya hormat sekali, bahkan sedikit tunduk. Ini bukan Bram yang kukenal. Bram yang selalu percaya diri, yang selalu memimpin, kini tampak seperti anak kecil di hadapan wanita tua ini. Sosok Mak Laras muncul dari balik tirai bambu di ambang pintu. Seorang wanita tua dengan rambut yang digelung rapi, mengenakan kebaya hitam sederhana. Wajahnya berkerut dalam, tapi matanya hitam pekat, menatapku dengan intensitas yang membuatku ingin lari. Dia seperti bisa melihat menembus jiwaku, membaca semua rahasia dan ketakutanku. Oh, anak ini, suaranya serak, tapi entah kenapa, terdengar seperti melodi kuno yang berbisik di telingaku. Saya tahu kenapa kamu datang ke sini. Aku tersentak. Dia tahu.
Dari mana dia tahu? Bahkan satu kata pun belum terucap. Rasa takut merayap di punggungku, mencengkeram erat. Aku merasa telanjang, semua yang kupendam terbongkar di hadapannya. Maaf, Mak, saya nggak ngerti, kataku gugup, suaraku nyaris tidak keluar. Aku melirik Bram, mencari dukungan. Tapi Bram hanya diam, menatap Mak Laras dengan ekspresi yang tak bisa kupahami. Hormat bercampur takut, Mak Laras tersenyum. Senyumnya tipis, menyeramkan. Nggak perlu ngerti sekarang, nanti juga kamu paham. Kalimat itu, diucapkan dengan nada tenang, justru terasa seperti ancaman. Seperti sebuah janji yang mengerikan. Perutku tiba-tiba terasa bergejolak. Rasa mual yang aneh, bukan karena bau kemenyan lagi. Sejak saat itu, Mak Laras mulai sering muncul di sekitarku. Dia tak pernah benar-benar jauh. Kadang aku melihatnya berdiri di balik pohon di halaman, menatapku dari kejauhan. Kadang, saat aku sedang sendiri di kamar, aku mendengar bisikan-bisikan samar yang sepertinya berasal dari arah rumahnya. Dia tidak pernah berbicara langsung lagi, tapi keberadaannya saja sudah cukup membuatku gelisah. Bram, Mak Laras itu, dukun beneran? Tanyaku, saat Bram masuk ke kamar. Kami menginap di sebuah kamar tamu di rumah keluarga Bram, tidak jauh dari rumah Mak Laras. Bram mengangguk, tanpa menoleh. Dia sibuk dengan ponselnya, meskipun tidak ada sinyal. Hanya bermain game offline. Dia orang pintar di sini, Sekar. Banyak yang minta bantuannya. Bantuan apa? Desakku. Dia bilang tahu masalahku. Tapi dia nggak jelas ngomongnya. Aku takut, Bram. Bram akhirnya menoleh, matanya sedikit jengkel. Udah deh, jangan dipikirin. Mak Laras itu baik. Dia mau bantu kita biar kamu bisa tenang dan masalah kita beres. Masalah beres? Gimana caranya? Pertanyaanku menggantung di udara. Bram tidak menjawab. Dia hanya mengalihkan pandangannya lagi ke ponselnya. Aku merasa diabaikan, sendirian dalam kebingungan ini. Malam itu, saat aku mencoba tidur, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhku. Perutku terasa kram, dan ada rasa nyeri yang menjalar. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya stres. Mungkin hanya efek perjalanan. Tapi rasa mual itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasa lemas, seperti semua energiku terkuras. Aku memejamkan mata, berharap tidur bisa menghilangkan semua kegelisahan ini. Tapi suara Mak Laras terus berputar di kepalaku. Nggak perlu ngerti sekarang, nanti juga kamu paham. Paham apa? Aku tidak ingin paham jika itu berarti sesuatu yang buruk. Desa Banyumati. Nama itu sendiri terdengar menyeramkan. Air mati. Kenapa airnya mati? Apa yang membuat air di desa ini mati? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengusikku, tapi setiap kali aku mencoba bertanya pada Bram, dia selalu menghindar. Semakin dia menghindar, semakin kuat perasaanku bahwa ada sesuatu yang sangat besar dan mengerikan yang ia sembunyikan dariku. Aku membalikkan badan, mencoba mencari posisi nyaman. Aku meraba perutku yang terasa sedikit buncit, padahal aku tidak merasa bertambah gemuk. Aku menghela napas. Mungkin aku terlalu banyak makan belakangan ini karena stres. Atau, bukan, perasaan aneh itu kembali lagi, merayap di benakku, tapi aku berusaha mengenyahkannya. Keheningan malam di desa itu berbeda dengan keheningan di kota. Keheningan di sini pekat, diisi oleh suara-suara alam yang justru terasa mengancam. Gesekan daun, suara serangga yang tak ku kenal, dan dari kejauhan, samar-samar, seperti ada suara air yang mengalir, bercampur dengan desahan yang aneh. Itu pasti rawa yang mengelilingi desa ini. Aku merasa seperti terperangkap, di tengah hutan, tanpa sinyal, dengan kekasih yang menyembunyikan sesuatu, dan seorang dukun tua dengan tatapan misterius. Aku memejamkan mata, memeluk diriku sendiri, berharap pagi akan segera datang dan membawa sedikit kejelasan. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu, kejelasan itu mungkin justru akan membawa kengerian yang lebih besar. Ini baru awal, dan aku sama sekali tidak siap. Malam-malam di desa Banyumati adalah neraka yang berulang.
Setiap kali aku memejamkan mata, aku seperti masuk ke dimensi lain yang lebih kelam dari kenyataan. Tidur bukan lagi istirahat, tapi sebuah pintu menuju kengerian. Mimpi-mimpi itu, Bram bilang cuma bunga tidur. Tapi bagiku, itu adalah mimpi buruk yang paling nyata. Aku melihat diriku sendiri, tapi bukan Sekar yang penari balet elegan. Aku adalah sesosok penari kecil, tubuhku kurus kering tapi perutku buncit, membengkak hitam seperti gumpalan lumpur rawa. Aku menari, tapi bukan tarian anggun yang biasa kulakukan. Gerakanku kaku, setiap putaran terasa menyakitkan, dan dari perutku, terdengar suara tangisan bayi yang tak berujung. Tangisan itu beriringan dengan irama gendang misterius, seakan aku dipaksa menari di panggung rawa yang gelap. Aku menari dan menari, sampai akhirnya aku terjatuh, dan dari perutku yang bengkak, keluar lumpur hitam pekat yang berbau amis. Lalu, di antara lumpur itu, muncul wajah-wajah bayi yang pucat, menatapku dengan mata kosong, seakan menuntut. "Kembalikan kami," bisik mereka, suaranya seperti angin yang mendesah di antara pepohonan rawa. Aku selalu terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat dingin. Jantungku berdetak tak karuan, seperti baru saja menyelesaikan rangkaian gerakan paling sulit dalam hidupku. "Itu cuma mimpi, bisikku pada diri sendiri, mencoba meyakinkan, tapi suaraku gemetar. Rasa mual itu, yang kurasakan sejak awal kedatangan, kini makin sering muncul, terutama di pagi hari. Perutku memang terasa agak membesar, padahal aku sama sekali tidak merasa gemuk. Justru rasanya lemas. Ada apa dengan tubuhku? Suatu pagi, saat aku baru saja terbangun dari mimpi buruk yang paling mengerikan, suara tangisan bayi itu datang lagi. Kali ini bukan dalam mimpi. Kali ini nyata, jelas, berasal dari luar, dari arah rawa di belakang rumah. Suara itu melengking, memilukan, bercampur dengan irama tari samar yang kurasakan dalam mimpiku. Suara apa itu? "Bram," bisikku, mencoba membangunkan Bram yang tidur di sampingku. Tapi Bram hanya bergumam, membalikkan badan, dan kembali mendengkur. Dia seakan tidak mendengar apa-apa, atau tidak peduli, aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku bangkit dari tempat tidur, menutupi tubuhku dengan selimut tipis, dan berjalan perlahan ke jendela. Di luar, kabut tipis mulai menyelimuti rawa. Suara tangisan itu masih ada, dan kini aku bisa mendengar suara seperti orang berjalan di air, atau sesuatu yang menyeret dirinya. Aku melihat bayangan bergerak di antara pohon-pohon. Sosok-sosok kurus, hitam, dengan mata merah menyala. Mereka seperti menari, bergerak perlahan menuju rawa. Tangisan bayi itu makin kencang, seakan memanggil mereka. Aku panik, ini bukan halusinasi, ini nyata. Ya Tuhan, ini apa? Gumamku, menarik diri dari jendela. Aku merasa harus mencari tahu. Aku tidak bisa lagi hanya diam dan menerima semua ini sebagai bunga tidur atau stres belaka. Perasaan mual di perutku makin menjadi. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku mencoba mencari informasi dengan caraku sendiri. Aku mulai mengamati. Setiap kali Bram pergi menemui Mak Laras, aku mencoba mengikutinya, tapi dia selalu menyadarinya dan melarangku. "Jangan dekat-dekat rumah Mak Laras kalau nggak penting, Sekar. Nanti kamu malah salah paham," katanya. Salah paham? Aku sudah cukup paham bahwa ada yang disembunyikan. Aku juga mencoba berinteraksi dengan Marni. Marni, pelayan setia Mak Laras, adalah satu-satunya orang yang kuanggap bisa kuajak bicara. Dia memang tampak takut dan jarang bicara, tapi matanya, aku bisa melihat ada sesuatu di sana. Ada kesedihan, dan mungkin, ada rasa ingin membantu. Suatu siang, aku melihat Marni sedang membersihkan pekarangan rumah Mak Laras. Aku mendekatinya perlahan. "Marni, kamu tahu nggak soal suara malam tadi? Kayak tangisan, dari rawa?" Tanyaku, mencoba setenang mungkin. Marni menunduk, wajahnya pucat. Dia menghentikan pekerjaannya, tangannya gemetar memegang sapu lidi. "Jangan tanya-tanya, Neng. Rawa itu,
Punya rahasia lama. Suaranya sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Leluhur bilang, airnya menelan jiwa yang belum lahir. Kamu hati-hati aja, jangan ikut Mak Laras terlalu dalam. Rahasia apa? Desakku. Ada firasat kuat bahwa dia memegang kunci. Kamu kayaknya tahu sesuatu. Tolong bilang dong. Aku mencoba meraih tangannya, berharap dia mau terbuka. Marni menggeleng cepat, matanya melirik ke arah rumah Mak Laras dengan ketakutan. Dia buru-buru mengambil sehelai kain lusuh di antara rumput. Kain itu putih pudar, dengan jahitan aneh, seperti simbol kuno yang tidak kukenal. Ini, dari masa lalu. Jangan bilang aku yang kasih. Pergi dari sini selagi bisa. Dia menyelipkan kain itu ke tanganku, lalu cepat-cepat masuk ke dalam rumah Mak Laras. Aku berdiri terpaku, memegang kain itu. Kain itu terasa dingin di tanganku, dan ada bau lumpur yang samar menempel padanya. Aku menatapnya. Apa artinya ini? Dari yang dulu, pergi aja dari sini. Kata-kata Marni terus berputar di kepalaku. Aku melihat simbol di kain itu, mencoba menguraikannya. Aku tidak mengerti, tapi entah kenapa, kain ini memberiku harapan. Harapan bahwa aku tidak sendirian, bahwa ada orang lain yang melihat kengerian ini dan mencoba membantuku. Aku memutuskan untuk mengikuti naluriku. Kain ini pasti petunjuk. Aku mengamati simbolnya, lalu membandingkannya dengan arah di sekeliling rumah Mak Laras. Ada satu arah yang terasa aneh. Di balik rumah Mak Laras, ada semak-semak lebat, dan di baliknya, samar-samar terlihat area yang lebih terbuka, tapi tersembunyi. Rasa takutku bersaing dengan rasa penasaran yang membara. Aku harus tahu, aku harus memecahkan teka-teki ini. Aku menelan ludah, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan untuk pergi ke sana. Aku tidak bilang pada Bram. Aku tahu dia hanya akan melarangku, atau lebih buruk lagi, mengalihkan perhatianku. Dengan jantung berdebar kencang, aku menyelinap pergi saat siang hari, ketika semua orang tampaknya sibuk dengan urusan mereka. Aku berjalan perlahan melewati semak-semak yang rimbun di belakang rumah Mak Laras. Bau amis itu makin kuat di sini, bercampur dengan bau tanah yang lembab dan busuk. Ada banyak sekali lalat berukuran besar yang beterbangan. Saat aku berhasil menembus semak-semak itu, pemandangan di depanku membuat seluruh darahku seakan berhenti mengalir. Aku melihatnya, bukan hutan, bukan sawah, tapi sebuah area terbuka yang dipenuhi gundukan-gundukan tanah kecil. Banyak sekali, dan di setiap gundukan itu, ada sebuah tanda kecil, sebuah kayu atau batu pipih yang tertancap. Kuburan. Kuburan, kuburan massal, tapi bukan kuburan orang dewasa. Gundukan-gundukan itu terlalu kecil. Dan dari salah satu gundukan yang baru, ada sehelai kain putih pudar yang terjepit. Kain itu, kain dengan simbol aneh, persis seperti yang diberikan Marni padaku. Aku tersentak mundur, napas tercekat di tenggorokan. Ya Tuhan, apa ini? Suaraku nyaris tidak keluar. Mereka semua, bayi. Pikiranku berputar-putar. Tangisan bayi dalam mimpi. Tangisan bayi yang kudengar setiap malam. Bau amis yang kurasakan. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu dalam kengerian yang tak terhingga. Ini adalah kuburan bayi. Rawa di sekitar desa ini bukan hanya tempat pembuangan mayat, tapi juga tempat ritual tumbal janin yang sudah berlangsung turun-temurun. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku merasa mual yang tak tertahankan. Dan kali ini, aku tidak bisa menahannya. Aku muntah di semak-semak, air mataku mengalir deras. Ini adalah mimpi buruk paling nyata yang pernah kualami. Aku berlari kembali ke kamar, air mata dan keringat bercampur di wajahku. Pikiranku kalut, aku tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang harus ku percaya? Bram yang menghindariku, yang membawaku ke tempat terkutuk ini. Saat aku tiba di kamar, aku melihat sebuah buku tergeletak di meja samping tempat tidur. Sebuah jurnal, bukan punyaku, dan bukan punya Bram. Bentuknya kecil, bersampul kulit tua, dan ada tulisan tangan yang rapi di depannya. Marni, jurnal Marni.
Apakah ini bagian dari petunjuknya? Tanganku gemetar saat aku membuka lembar pertama. Tulisan tangan itu menceritakan kisah desa ini, kisah yang jauh lebih kelam dari yang kubayangkan. Kisah tentang kutukan kuno, tentang Mak Laras yang bukan hanya dukun, tapi kepala dari sebuah sekte sesat yang mempraktikkan pesugihan tumbal janin. Pesugihan yang katanya menjamin kesuburan tanah, hasil panen melimpah, dan keselamatan desa dari wabah penyakit. Tapi dengan harga yang mengerikan, nyawa janin tak berdosa. Setiap kata yang kubaca terasa seperti belati yang menusuk. Aku membaca tentang para wanita di desa ini yang kehilangan bayinya secara misterius, tentang suami-suami yang setuju dengan ritual itu demi kemakmuran desa. Aku membaca tentang Marni sendiri, yang dulunya adalah salah satu korban, tapi entah bagaimana berhasil bertahan, dan kini dipaksa menjadi pelayan Mak Laras. Lalu, mataku tertumbuk pada sebuah bagian yang membuat seluruh duniaku runtuh berkeping-keping. Dan kali ini, mereka membawa mangsa baru. Seorang penari kota, cantik dan muda. Mak Laras bilang, dia memiliki darah murni, dan janinnya akan jadi tumbal paling kuat. Bram, cucu Mak Laras, yang membawanya kemari. Dia berjanji akan memberikan apapun demi kariernya, bahkan janin dari kekasihnya sendiri. Aku menjatuhkan jurnal itu. Tidak mungkin. Bram cucu Mak Laras. Bram yang licik dan egois, yang kubela mati-matian di Jakarta, dia yang membawa aku ke sini sebagai tumbal. Demi kariernya, tidak mungkin, bisikku, air mata mengalir deras. Rasa mual yang kurasakan, perut yang mulai membesar. Aku meraba perutku dengan tangan gemetar. Kenapa aku tidak menyadarinya? Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku begitu terlena oleh tipu daya Bram? Aku hamil, dan Bram, kekasihku, ingin menggugurkan kandunganku, menumbalkan janin kami, demi kariernya. Ini bukan lagi sekadar masalah yang menghancurkan karirku. Ini adalah konspirasi jahat yang mengancam nyawaku, dan nyawa anakku. Ketakutan itu kini berubah menjadi kemarahan yang membara. Kemarahan pada Bram, pada Mak Laras, pada desa terkutuk ini. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku tidak akan menjadi tumbal. Aku tidak akan membiarkan anakku menjadi korban. Aku memegang perutku, merasakan kehidupan kecil di dalamnya. Sebuah tekad baja muncul dari dasar jiwaku. Aku tidak lagi rapuh. Aku tidak lagi mudah ditipu daya. Aku akan melawan. Aku akan berjuang. Untukku, dan untuk anakku, ini adalah pertempuran. Dan aku tidak akan kalah. Tanganku gemetar hebat, bukan lagi karena takut, tapi karena amarah. Jurnal Marni yang tergeletak di lantai seperti bara api yang membakar hatiku. Bram, Mak Laras, pesugihan, tumbal janin, dan aku, Sekar, penari balet yang seharusnya elegan di atas panggung, kini akan menjadi tumbal di rawa terkutuk ini. Dan yang paling menyakitkan, janin yang tumbuh di dalam perutku, buah cintaku dengan Bram, juga akan dikorbankan olehnya. Pria yang selama ini kucintai, kupercaya, adalah iblis berwujud manusia. Dunia ini seolah berhenti berputar. Aku menatap perutku, mengusapnya perlahan. Aku bisa merasakan denyut kehidupan kecil di sana. Kehidupan yang Bram, ayahnya sendiri, ingin hilangkan. Sebuah kekuatan aneh tiba-tiba mengalir dalam diriku. Bukan lagi Sekar yang rapuh dan mudah ditipu daya, tetapi Sekar yang marah, yang akan melindungi anaknya, apapun harganya. Tekad itu begitu kuat, mengalahkan rasa takut yang selama ini menyelimutiku seperti kabut tebal. Aku harus keluar dari sini. Aku harus melawan. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam, membiarkan kemarahan menguasai seluruh diriku. Namun, aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Jurnal Marni menyebutkan bahwa ritual pesugihan akan mencapai puncaknya di malam bulan purnama. Dan malam ini, langit sudah mulai dihiasi bulan yang bundar sempurna. Aku bangkit, menyeka air mata. Aku harus tenang. Bram dan Mak Laras pasti tidak akan menyangka aku tahu kebenarannya. Aku harus berpura-pura. Aku menyembunyikan jurnal Marni di bawah alas tempat tidur. Lalu,
Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menormalkan napas. Aku mendengar Bram membuka pintu. "Sekar, kamu kenapa? Wajahmu pucat," katanya, nadanya terdengar khawatir. Penuh kepalsuan, aku menatapnya, mencoba tersenyum sealami mungkin, meskipun rasanya bibirku kaku. "Nggak apa-apa, Bram, cuma agak mual, mungkin masuk angin." Aku sengaja menyebutkan mual, melihat bagaimana reaksinya. Bram menghela napas lega. "Oh, begitu. Makanya, kalau sakit perut bilang. Nanti Mak Laras bisa kasih ramuan. Ini sudah malam, saatnya kita bersiap." "Bersiap? Bersiap untuk apa?" "Untuk upacara tumbal janin." Aku ingin berteriak, ingin memukul wajahnya yang sok perhatian itu. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Aku harus tahu rencana mereka secara detail. "Bersiap untuk apa, Bram?" tanyaku, mencoba terdengar penasaran, bukan curiga. "Untuk penyembuhan kamu, Sekar," katanya, matanya berkilat aneh. "Mak Laras bilang, energi rawa ini paling kuat saat bulan purnama. Kamu akan dimandikan di sana, di tempat ritual. Semua masalahmu akan hilang, karir kita akan kembali. Bahkan lebih baik, mandikan di rawa, di tempat kuburan bayi." Dan dia masih berani menyebut karir kita. Kemarahanku mendidih, tapi aku tetap mengangguk. "Oh, begitu. Baiklah, aku ikut." Bram tersenyum, senyum palsu yang kini terlihat menjijikkan di mataku. "Bagus, kamu mandi dulu, ya. Aku tunggu di luar." Dia keluar dari kamar, menutup pintu. Aku segera bergerak, harus menyusun rencana. Mengandalkan kekuatan fisik. Tidak, aku seorang penari balet, bukan petarung. Tapi aku punya kelincahan, kecepatan, dan pikiran yang cerdik. Aku harus memanfaatkan itu. Aku melihat sekeliling kamar. Apa yang bisa kugunakan? Tidak ada senjata, hanya benda-benda sederhana. Tapi ada satu hal, korek api yang tadi kulihat digunakan Bram untuk membakar rokok. Aku mengambilnya, menyembunyikannya di balik pakaian. Rawa, tempat ritual itu. Pasti ada sesuatu yang bisa kubakar di sana. Aku mandi, mencoba menenangkan diri. Air yang dingin sedikit menyegarkan pikiranku. Aku memejamkan mata, membayangkan setiap gerakan tari yang pernah kupelajari. Anggun, kuat, dan presisi. Ini bukan lagi tentang tarian di panggung, ini tentang tarian untuk bertahan hidup. Saat aku keluar dari kamar, Bram sudah menungguku. Dia tidak sendiri. Marni ada di sana, menunduk, tidak berani menatapku. Bersama beberapa pria desa yang tak kukenal, semua berwajah kaku dan membawa obor. Suasana terasa berat, tegang. "Ayo, Sekar," kata Bram, menuntun tanganku. Tangannya dingin, sedingin tangan mayat. Kami berjalan beriringan menuju rawa. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak yang berlumpur. Suara serangga malam dan desa angin di antara bakau berpadu menjadi simfoni sunyi. Dan, samar-samar, aku bisa mendengar suara gendang yang bertalu-talu, berasal dari suatu tempat di tengah rawa. Aku menatap Marni. Dia mengangkat kepalanya sebentar, tatapannya penuh kesedihan, dan ada gurat penyesalan di matanya. Bibirnya bergerak samar, mengucapkan sesuatu tanpa suara. "Hati-hati." Aku mengangguk kecil, memberikan isyarat bahwa aku mengerti. Kami tiba di tempat ritual. Sebuah gubuk kecil dari kayu lapuk berdiri di tengah area yang lebih luas, dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Di depannya, ada semacam altar batu, dan di sekelilingnya, ada beberapa gundukan tanah kecil, kuburan bayi. Bau amis dan kemenyan bercampur, membuatku ingin muntah. Beberapa sesajen diletakkan di altar. Dan di sana, berdiri Mak Laras, mengenakan pakaian serba hitam, wajahnya tampak lebih seram dari biasanya. "Selamat datang, Sekar," sambut Mak Laras, suaranya kini terdengar menggelegak, bukan lagi bisikan. "Malam ini, semua masalahmu akan selesai. Kamu akan menjadi bagian dari kami. Bagian dari rawa Banyu Mati. Bagian dari tumbal, maksudmu." Aku tidak bisa lagi menahan diri. Suaraku lantang,
Penuh kemarahan, semua orang terdiam. Bram terkejut. Mata Maklaras membelalak. "Bagaimana kamu tahu?" desisnya. Aku tersenyum sinis. "Aku tahu segalanya. Aku tahu kamu cucu Maklaras, Bram. Aku tahu kamu menumbalkan janinku demi kariermu. Aku tahu semua kekejian yang kalian lakukan di sini." Aku menatap Bram, matanya dipenuhi ketakutan dan amarah. "Aku benci kamu, Bram. Aku benci kalian semua." Bram maju selangkah. "Ini demi kita, Kar. Demi kelangsungan hidup desa ini. Ini kutukan leluhur, jika tidak ada tumbal, semua akan hancur." "Kutukan atau ambisimu sendiri?" teriakku. "Kamu rela bunuh anakmu sendiri demi karir. Kamu iblis." Maklaras tertawa, tawa yang menggetarkan. "Perempuan bodoh. Apa yang kamu tahu tentang pengorbanan? Ini adalah jalan yang harus ditempuh. Sudah puluhan tahun kutukan ini kami jaga. Dan kamu, janinmu, adalah yang terkuat. Aku tidak akan jadi tumbal kalian." teriakku. Tekadku bulat, aku akan melawan mereka semua. Pertarungan dimulai. Bram dan para pria desa dengan obor mencoba menangkapku. Aku tidak punya senjata, tapi aku punya kelincahan seorang penari balet. Aku melompat, menghindar, memutar tubuh, memanfaatkan setiap celah di antara mereka seperti menari. Para pria desa itu bukan pejuang, mereka terkejut dengan perlawananku. Aku menendang obor yang dibawa salah satu pria, membuatnya jatuh dan apinya hampir membakar kakinya. Aku melihat peluang. Api, aku harus membakar tempat ritual ini. Itu satu-satunya cara mengakhiri semuanya. Aku berlari ke arah gubuk kecil tempat ritual itu berada. Maklaras berteriak marah, memerintahkan para pria desa untuk menangkapku. Bram mengejarku dengan mata liar, aku melompat, melangkahi altar batu, dan mencapai dinding gubuk yang lapuk. Aku meraih korek api dari saku pakaianku. Api kecil menyala di ujung korek. Aku melihat sekeliling. Dinding gubuk itu terbuat dari kayu kering, dan ada tumpukan jerami di salah satu sudut. "Tidak, jangan!" teriak Maklaras. Suaranya terdengar panik, aku tidak peduli. Aku menyulut jerami itu. Api dengan cepat menjalar, kayu-kayu lapuk itu langsung terbakar, mengeluarkan asap pekat. Gubuk ritual itu dengan cepat dilalap api. Semua orang panik, para pria desa mencoba memadamkan api, tapi sudah terlambat. Api menjalar ke arah pepohonan, kering di sekitarnya, suasana menjadi kacau, asap mengepul tebal, dan panasnya api terasa membakar kulit. Aku merasa ada tangan yang menarikku. "Itu Bram. Apa yang kamu lakukan, Sekar? Kamu menghancurkan semuanya," teriaknya, wajahnya penuh amarah dan keputusasaan. "Kamu yang menghancurkan semuanya, Bram." Balasku, menendangnya sekuat tenaga. Tendangan itu mengejutkannya, dan dia terjatuh ke tanah. Api semakin membesar, menerangi seluruh area rawa dengan cahaya merah menyala. Bayangan-bayangan menari-nari di antara asap dan api. Dari dalam gubuk yang terbakar, aku mendengar suara tangisan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Bukan tangisan bayi, tapi suara rintihan, jeritan, dan raungan yang mengerikan, seakan puluhan, bahkan ratusan roh-roh tumbal janin dilepaskan dari kurungan mereka. Maklaras berdiri di depan gubuk yang terbakar, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak. Dia tidak mencoba memadamkan api. Dia hanya menatap kobaran itu dengan tatapan hampa, seakan melihat kehancuran semua yang dia yakini. Aku melihat Bram mencoba bangkit, tapi sebuah bayangan hitam melintas cepat di belakangnya, dan dia tersentak. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia terjatuh lagi, tidak bergerak, api terus membesar. Panasnya tak tertahankan, aku harus pergi dari sini. Aku berbalik, berlari menjauh dari kobaran api, meninggalkan semua kengerian itu di belakangku. Aku berlari menembus hutan, menerobos semak-semak, tanpa peduli duri yang menggores kakiku. Aku hanya ingin pergi, sejauh mungkin dari Banyu Mati, dari Bram, dari Maklaras, dari semua kutukan ini. Entah berapa lama aku berlari, rasanya berjam-jam, hingga akhirnya, aku tiba di jalanan desa yang sepi, jauh dari rawa terkutuk itu.
Tubuhku lemas, paru-paruku terasa terbakar, dan kakiku gemetar. Aku terjatuh di pinggir jalan, kelelahan. Air mata mengalir deras, bukan lagi air mata ketakutan, tapi air mata lega. Lega karena aku berhasil, lega karena anakku selamat. Aku menatap langit, bulan purnama masih bersinar, tapi kini cahayanya terasa berbeda. Tidak lagi mengancam, tapi seperti saksi bisu dari semua yang telah terjadi. Semua sudah berakhir, bisikku, suaraku serak. Aku merasa seperti beban yang sangat berat terangkat dari pundakku. Aku berhasil, aku mengalahkan mereka, aku mengakhiri kutukan itu, tapi, saat aku mengucapkan kata-kata itu, sebuah sensasi dingin merayap di punggungku. Bukan angin malam, ada sesuatu. Aku merasa tidak sendirian, tiba-tiba, terdengar bisikan-bisikan jahat di sekelilingku. Bukan dari hutan, bukan dari rawa, tapi dari udara, dari kegelapan yang mengelilingiku. Suara-suara itu berbisik, menyerupai tangisan bayi, rintihan perempuan, dan tawa cekikikan yang mengerikan. Kamu gak akan pernah bisa lari dari kami. Kamu sudah bebaskan kami. Kami akan selalu bersamamu. Suara-suara itu menggema, mengelilingiku, seakan ratusan roh-roh itu kini bebas dan mengikutiku. Aku menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan suara-suara itu. Sensasi keberadaan tak kasat mata itu begitu kuat, begitu dingin, begitu menakutkan. Aku menggigil. Kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Aku memang berhasil menghancurkan tempat ritual, mengalahkan Bram dan Mak Laras, tapi aku tidak mengakhiri kutukan itu. Aku hanya membebaskannya, membebaskan semua roh-roh yang tertahan itu, dan kini mereka mengikutiku, mereka akan selalu bersamaku. Rawa kematian telah usai, tapi teror baru saja dimulai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya tahu aku tidak akan pernah lagi merasa aman. Aku akan selamanya hidup dengan bisikan-bisikan itu, dengan bayang-bayang kehampaan, dengan kutukan yang kini menempel pada diriku dan anakku. Air mata kembali mengalir, kali ini bukan karena lega, tapi karena keputusasaan yang mendalam. Kemenangan, ini hanyalah sebuah ilusi. Aku berhasil keluar dari rawa banyu mati, tapi rawa banyu mati kini ada di dalam diriku. Dan aku, Sekar sang penari, kini menari dalam tarian teror yang tak berkesudahan, dengan penonton tak kasat mata yang akan selalu menemaniku. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.